Huzur, ada beberapa Ahmadi yang sangat berpendidikan di lapangan dan jelas bahwa mereka memiliki kemampuan besar untuk memberikan pengkhidmatan kepada jemaat dengan cara yang sangat baik. Tetapi kadang-kadang terlihat bahwa mereka menghindari mengambil tanggung jawab apapun dalam jemaat. Huzur, bagaimana kita bisa memotivasi anggota jemaat seperti itu untuk mengambil tugas-tugas untuk jemaat dan berpartisipasi dalam jihad ini? Tugas Anda adalah menjelaskan kepada mereka Anda tidak bisa melakukan apapun dengan paksaan, libatkan mereka dalam pekerjaan Anda sedikit demi sedikit dan jaga mereka tetap dekat dengan Anda. Bahkan jika mereka tidak berkhidmat dalam kapasitas resmi, minta mereka membantu dalam beberapa tugas sampai batas tertentu, dan jika mereka memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu, maka mereka harus membantu jika bisa. Anda bisa mendapat bantuan dari mereka dan Anda bisa memberitahu sekretaris masing-masing bahwa si fulan adalah orang yang baik dan memberi nasihat yang baik, jadi kita harus meminta nasihat darinya. Seorang mubaligh lokal adalah anggota amilah lokal. Anda dapat memberi nasihat dalam kapasitas ini bahwa kita dapat menggunakan bantuan orang tertentu. Tidak ada masalah ego atau mengungkapkan kurangnya pengetahuan. Anda harus mengambil kebijaksanaan dimanapun Anda menemukannya. Ini disebutkan dalam hadis. Jelaskan hal-hal ini dan teruskan lakukan tarbiyat orang-orang. Apa tugas seorang mubaligh? Adalah melakukan tarbiyat. Oleh karena itu, adalah tugas seorang mubaligh untuk memperluas rencana mereka untuk tarbiyat. Anda tidak bisa menyelesaikan hal-hal hanya dengan menghubungkan 2 atau 4 orang dengan Anda. Mereka yang baik melakukan salat, membayar canda, mempertahankan hubungan, menjalin hubungan dengan jemaat, menghadiri jalsah dan ijtima, 80% tarbiyat mereka sudah selesai. Tugas sebenarnya dari tarbiyat adalah untuk mendekatkan mereka yang telah menjauhkan diri. Para mubaligh harus berusaha dalam hal ini. Adapun mereka yang melakukan pekerjaan jemaat, mereka harus menghilangkan dari fikiran mereka bahwa tidak ada orang lain selain mereka yang dapat mengemban tanggung jawab ini. Beritahu mereka bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada semua orang. Ini bukan hanya masalah jabatan. Jika seseorang berkhidmat dalam kapasitas resmi apapun, tidak ada salahnya mengambil nasihat. Pemerintah kuat di dunia memiliki penasihat justru karena alasan ini. Mereka mencari nasihat. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah. Dan kemudian Allah Ta'ala juga membimbing. Jadi Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk bermusyawarah dengan orang-orang. Kita tidak boleh berbicara kepada mereka dengan cara yang kasar. Tapi setelah itu, seseorang harus berdoa dan membuat keputusan. Oleh karena itu, orang-orang yang berkhidmat dalam kapasitas resmi harus mengingat bahwa tidak ada salahnya mengambil nasihat dan seseorang harus melakukannya. Mubaligh termasuk dalam amilah, sehingga mereka dapat melakukan tarbiyat bersamaan dengan ini. Oke? Anda akan perlu membuat rencana yang luas dan tahan lama untuk tarbiyat. Semakin berkembang jemaat, semakin banyak tarbiyat yang akan diperlukan, dan semakin Anda perlu menampilkan contoh sendiri. Tidak berarti apa-apa hanya membaca buku tentang orang-orang saleh terdahulu dan menyajikan contoh mereka. Akan benar-benar bermanfaat ketika Anda menyajikan contoh Anda sendiri, bahwa saya melakukan ini dan Allah menerima doa saya dengan cara ini dan inilah hasilnya. Atau bahwa kami melakukan pekerjaan seperti itu dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kami berkah seperti itu, dan ini murni karena karunia Allah Ta'ala, bukan karena usaha saya sendiri. Ketika orang mulai menyadari bahwa mubaligh memiliki hubungan yang benar-benar kuat dengan Allah dan dia memberi mereka nasihat yang tulus, maka orang akan mendengarkan.